Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Mutiara Medanita. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Selamat hari Jumat ya. Dan pagi ini aku sudah siap-siap tuh. Udah pakai jaket ala-ala milenial zaman sekarang. Ini coat, trench coat namanya, dan ada hoodie-nya juga tuh di belakang. Kelihatan nggak? Jadi, aduh, ribet banget deh sama tuh ada hoodie-nya. Tadam. Jadi kalau misalnya gerimis, kan aku nggak harus bawa payung juga, soalnya kan aku nggak kemana-mana, cuma di kantor aja, nggak jalan panjang kemana gitu, enggak. Dan udah mulai dingin juga cuacanya di sini guys, autumn. Ya, musim gugur itu memang cuacanya di awal itu ada hujannya dan nanti berhenti, ya memang udah berhenti gitu dari Rabu kemarin. Terus sekarang ya lihat deh, ada matahari tapi dingin. Katanya sih bakal hujan bentaran, cuman kayak gerimis-gerimis gitu. Makanya aku pakai bajunya kayak gini hari ini ya. Soalnya hari ini hari Jumat. Yay! Happy Friday everyone. Dan mau ngapain hari ini? Kerjalah seperti biasa. Bakalan seru atau enggak, lihat aja nanti ya. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Thank you so much ya udah selalu support YouTube channel aku, dan mudah-mudahan kalian terhibur dan bisa merasakan tinggal di Australia, tepatnya di kota Sydney aku tinggal. Oke? Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Stay tune guys. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? Oke, jadi nyampe rumah tuh ya, aku tuh kan selalu rapiin semuanya, dan suamiku juga tuh lihat lagi angkatin daun-daun di area kolam renang tuh. Karena kalau nggak kita yang rapiin, beresin, nggak ada asisten rumah tangga guys tuh. Oke, aku sembari nunggu dia selesai, nanti aku lanjut lagi ya. Stay tune. Hai guys, nah aku udah sampai rumah dan yes, Friday. Amazing banget ya kalau Friday selesai, kelar, besok weekend. Happy Friday buat kalian yang masih menjalani hari Jumat ini dengan penuh hektik kegiatan kalian. Tetap semangat guys. Atau buat kalian yang kayak aku, menikmati hari Jumat sore dan besok ready for the weekend. Tos dulu dong. Atau mungkin kalian yang masih tidur dan bentar lagi buka mata, melek mata gitu ya. Karena di beberapa negara kan tentunya perbedaan waktu itu sangat signifikan banget. Jadinya ada beberapa negara yang memang masih tidur nih jam-jam sekarang gitu kan, dan masih punya beberapa waktu untuk melek mata dan bilang Happy Friday. Kalau kita udah besok lagi hari Sabtu. Seneng banget. Jadi hari Jumat tadi itu seperti biasa aku bekerja, dan tadi makan siang juga aku sama teman kantor aku. Kebetulan tidak ngevlog, cuman beberapa makanan aja karena kita sangat intens banget curhat seperti biasa. Kalau keluar dari zona tempat kerja itu ya, dimana kalau tempat istirahat itu tempat dimana kita mengekspresikan banyak hal gitu. Mau curhat bareng teman, mau meluangkan waktu sendiri aja, keliling area deket kantor, pokoknya apapun. Dan tadi siang itu aku makan siang sama teman kantor aku di salah satu rumah makan Vietnam dengan makanan Vietnam, dan kita sambil ngobrol, chit-chat segala macam. Dan
pastinya nggak bisa dipublikasi, nggak bisa ngevlog karena sangat private banget, confidential banget, dan sangat personal banget. Jadinya ya aku menghargai satu sama lain, ya udahlah cukup makanannya aja di vlog. Dan melanjutkan pekerjaan seperti biasanya, dan nyampe rumah seperti biasa dijemput sama suami aku di stasiun dekat rumah aku. Terus iya, seperti yang kalian lihat, OOTD aku sangat casual banget. Jadi kalau di musim gugur awal-awal nih, ini kan masih awal ya, udaranya itu pastinya panas dingin kayak gitu guys. Tadi pagi memang cukup dingin buat aku, makanya aku pakai coat yang memang tidak begitu tebal banget tapi bisa membuat badan kita nyaman. Coatnya trendy banget, trench coat yang aku lagi gemes-gemesnya banget gitu mengumpulkan trench coat. Karena sebelumnya aku nggak ngefans sama trench coat gitu, karena beberapa belakangan ini ya perlu diakui kalau aku sedang gemes-gemesnya nonton beberapa YouTube channel dari beberapa orang yang mengenai fashion gitu ya, mix and match. Jadi seru juga gitu, dan pas bener ada rezeki ya udah aku beli. Trench coat yang aku beli itu dari Zara. Kalian bisa lihat di websitenya, dan itu sangat terbaru banget. Jujur banget gue, ya ampun, kalau kata suami gue, pasti korban fashion lagi. Ya udahlah ya, kalau ada rezeki kenapa enggak gitu. Soalnya kalau misalnya nggak beli, kepikiran dong cuy, ya nggak sih? Terus ya ya udah seneng aja gitu kalau memakai baju hasil kerja keras sendiri gitu tanpa minta dari suami gitu ya. Bukan aku menyindir sana sini, enggak, cuman kayak kebanggaan aja buat diri aku sebagai manusia, sebagai perempuan ya, yang dimana emansipasi wanita itu memang harus ditingkatkan gitu ya. Buat kayak kita gini yang bekerja, otomatis kalau punya rezeki dan membeli sesuatu yang kita inginkan itu kayaknya wah gila ya, hasil keringat kita gitu. Bener gak sih gitu kan? Dan apalagi kalau kita bekerja itu bukan hanya saja untuk diri sendiri, tapi kita berikan juga, berbagi juga sama orang-orang tersayang kita. Nah, kebetulan memang aku bekerja untuk mamaku dan adik aku di Indonesia. Jadinya cukup beruntung aku diberikan rezeki yang berlimpah untuk menghidupi keluarga utama aku. Nah, buat kalian yang masih tetap mencari pekerjaan, tetap semangat ya guys, karena ya namanya pekerjaan juga rezeki dari Yang Maha Kuasa ya. Dan ngomong-ngomong pekerjaan, mungkin aku udah terlalu lama juga bekerja di tempat kerja aku, udah cukup 3 tahun ya. Ya, bulan depan itu udah 3 tahun. Ada beberapa orang yang come and go gitu kan, dan ada beberapa orang yang keluar dari pekerjaan, mendapatkan pekerjaan baru juga, dan itu membuat aku sangat kaget karena buat aku orang-orang seperti mereka itu berkualitas banget, orang-orang yang memang punya energi yang sangat besar banget. Kalau kita kan namanya bekerja bukan hanya sekedar bekerja aja kan, kita juga butuh faktor-faktor pendukung dari orang-orang sekitar, baik itu dari lingkungan orang-orangnya seperti apa. Nah, orang-orang yang dalam situasi sekarang ini yang gue kebanyakan ngomong ya, yang belum minum, mendapatkan pekerjaan baru, dan kemarin itu ada farewell, perpisahan salah satu rekan kantor aku yang merupakan tim di bagian akademik. Jadinya kita merayakan perpisahan meskipun beliau sudah tidak bekerja lagi dengan kita, tetapi pastinya silaturahmi itu tetap terjaga gitu. Dia tuh orangnya asik banget, sangat helpful banget gitu. Jadi kalau ada dia itu udah whole package aja, menyenangkan, iya, sangat membantu kita banget, iya gitu, dewasa banget, iya gitu, sebagai team work dalam pekerjaan kita itu iya banget. Jadinya sorry aku sangat kehilangan banget, apalagi orang-orang di tim beliau juga gitu. Ya, tapi gimana lagi ya, namanya juga kita bekerja, pastinya juga ada orang-orang yang memang bertahan untuk lama, dan memang dia itu salah satunya orang yang cukup lama, bertahan sekitar 6 tahunan gitu. Jadi dia berhak gitu untuk memutuskan, kayaknya gue udah kelamaan nih kerja di sini gitu, pengen mencari sesuatu yang baru. Dan dia bilang kalau memang dia itu bekerja di tempat kerja aku sekarang ini adalah pekerja dia yang pertama, jadi dia belum pernah pindah ke pekerjaan sebelumnya. Jadi makanya
cukup antusias banget aku menghadapi situasi seperti ini yang memang overwhelmed juga. Jadi kayak antusiasnya ya senang aja gitu dia mendapatkan pekerjaan yang baru, otomatis untuk masa depannya juga. Tapi sedikit sedihnya yang memang karena kita nggak bisa bekerja lagi bersama dia. Anyway, jangan larut dalam kesedihannya guys. Dan ya setelah dia juga bakal ada beberapa orang juga, jadi total 3 orang bakal keluar dari tempat kerjaan. Makanya aku agak-agak worry nih gitu, soalnya aku di tengah-tengah dimana udah hampir tahun ketiga ini aku bekerja di tempat kerja ini. Buat aku sendiri, buat aku pribadi, karena beberapa orang ada yang suka nanya sama aku, sampai teman kerja aku juga tadi nanya, lu gimana gitu kan, betah enggak kerja di sini atau segala macam. Nah, well guys, karena ini platform aku, karena ini YouTube channel aku mau berbagi, sharing kepada kalian gitu. Jadi buat aku pribadi, karena aku dulunya pekerja keras banget, jadi zaman kuliah itu aku udah mendapatkan pekerjaan sampingan dari dosen aku kan, untuk bawa tour gitu ya, anggota DPR di daerah mana gitu, aku nggak bisa sebutkan, datang ke Bandung, terus aku bawa tour anak sekolahan ke Dufan, karena kan aku memang basicnya belajar di dunia pariwisata terus and travel. Jadi dari mulai kuliah, aku selesai kuliah sampai sebelum menikah, sampai setelah menikah aku tetap bekerja. Karena kenapa? Karena aku tahu diri, karena aku berada di keluarga yang memang bukan orang kaya banget gitu, dan jadi tulang punggung keluarga juga. Jadi makanya setiap detik aku menghadapi hidup itu, aku selalu menilai kalau nggak gue siapa lagi gitu. Jadinya aku bekerja itu waktu di Indonesia itu kerja mulu gitu kan, dan selalu mementingkan pekerjaan mulu ya. Tentunya ibadah juga iyalah ya, karena gimana pun juga segala usaha dan doa itu harus dibarengin juga. Dan kalau aku harus kerja terus, dan kadang kalau udah pekerjaan banyak, terus pulang itu istirahat, terus kerja lagi besok, terus dapat gaji gitu, terus distribusikan ke pos-pos yang bermanfaat kepada orang tua, kehidupan pribadi, untuk orang banyak. Jadinya kadang uang itu kayak nggak bernilai untuk diri aku pribadi sendiri gitu. Kadang aku tidak menemukan rasa kenyamanan yang luar biasa. Nah, makanya setelah aku pindah ke negara ini, aku memang udah janji untuk tidak memfokuskan diri aku untuk mengejar karir lagi gitu. Karena sampai kapanpun kalau aku bisa mengejar karir terus menerus gitu ya, karena aku tahu kemampuan aku bisa aku asah gitu ya. Jadinya aku juga harus tahu diri juga, kalau nanti pada saat di tingkat dimana aku nanti mencapai kesuksesan atau mendapatkan apa yang aku mau, aku harus bisa tahu diri juga bahwa aku punya keluarga. Nah, apalagi aku udah punya suami, aku harus mendedikasikan diri aku juga untuk keluarga, untuk suami, untuk keluarga aku di sini gitu, belum keluarga aku di Indonesia. Makanya aku berjanji bahwa aku bekerja semampu aku aja. Aku gak mau terlalu berlebihan banget. Aku ingin menemukan kenyamanan hidup aku, enjoynya hidup aku, yang gak mau terlalu stres banyak, karena gak memungkinkan banget kalau semakin kita punya posisi tinggi, kerjaan bagus, semakin banyak cuan yang dapat ya kan, gajinya semakin oke, orang semakin menghormati, orang semakin mengenal kita. Tetapi apakah kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang apa yang kita mau? Nah, makanya aku ingin memposisikan diri aku, ya udah, aku nggak mau semua yang pernah aku dapatkan sebelumnya itu berlanjut sampai sekarang gitu. Jadi aku pengen merubah semua itu, dan aku mendapatkan titik kenyamanan. Aku mendapat pekerjaan yang buat aku luar biasa, buat aku ya, dengan gaji yang cukup dan berkah ya. Kalau kata mamaku itu berkah, Neng, yang penting. Karena kalau misalnya kita dapat gaji banyak pun tapi nggak berkah, buat apa gitu? Kita sendiri yang capek sendiri, stres sendiri. Nah, aku tuh nggak mau kayak gitu. Makanya setiap kalau weekend atau pulang kerja, aku punya waktu untuk hangout sama teman, ketemu sana sini, ataupun untuk diri aku, me time sama keluarga, apapun aku masih bisa gitu. Jadi pada saat aku pulang, aku refresh otak aku segala macam, dan besok fresh lagi, gitu aja guys. Jadi makanya aku nggak mau ngejar karir terlalu dalam banget. Buat aku secara profesional di tempat kerjaan,
di luar menjadi diri aku, di dalam kantor juga menjadi diri aku nggak pernah menjadi diri orang lain. Segininya aku, ya udah kayak gitu guys. Makanya aku sama teman kerja aku bilang, aku cukup bersyukur dengan apa yang aku dapat. Buat aku sejauh ini aku nyaman, aku bahagia gitu. Bodoh amat orang lain nganggap posisi jabatan aku nggak begitu penting. Aku nggak peduli. Yang penting kerjaan gue beres, nggak ada masalah. Orang suka aku mengentertain orang lain gitu, membuat mereka bahagia, nyaman, senang, happy. Karena namanya bergerak di bidang hospitality, customer service, aku orang pertama duduk di depan pertama itu membuat orang lain harus happy, harus bahagia. Meskipun kita juga ada rasa dimana kadang kita suka up and down ya feelingnya ya, iya kan? Nah makanya aku tadi bercerita sama teman kantor aku seperti itu gitu. Jadi sejauh ini ya aku nggak mau peduli dengan masalah orang lain, karena kalau bukan masalah lo ya udah jangan pedulin. Yang penting kalau lo ada punya masalah baru kita harus care, kayak gitu sih guys. Nah mungkin kalian bisa ambil beberapa hal yang aku share tadi. Jadi kalau kalian mau sukses di bidang kalian, kalian tetap fokus dengan kerjaan kalian. Kalian harus menjadi diri kalian yang profesional di tempat kerja. Gosip, pengen tahu urusan orang lain, kepo dengan hidupan orang lain yang bukan masalah kerjaan, jangan deh. Please, 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 please. Mau bule, mau orang Indo, sama aja. Jadi makanya posisikan diri kalian jadi posisi kalian di tempat kerjaan. Mau posisi kalian seperti apa, jadikan orang lain itu benar-benar kolega atau rekan kerja yang secara profesional gitu. Dan buat orang lain itu respect sama kalian karena diri kalian, bukan karena lu siapa gitu. Karena kalau misalnya mereka menghargai kita dengan embel-embel lu karena manajer lah posisinya atau lebih senior segala macam kayak gitu, nanti ketika semua title itu hilang dan orang lain gak respect, balik lagi ke diri kalian. Makanya aku nggak mau seperti itu. Aku lebih baik nyaman dan menghargai kalau orang lain menghargai diri aku siapa, bukan karena aku punya suami, bukan karena aku bekerja di sana di sini, enggak. Aku pengen orang lain menghargai secara aku pribadi, secara diri aku ini, tanpa ada perhiasan, tanpa apapun. Karena buat aku ini nggak penting kalau orang lain menghargai lu siapa, diri lu karena kepribadian lu, karakter lo. Udah the best deh. Oke, segitu dulu aja vlog aku kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi buat kalian yang masih tetap mengejar karir, jangan tetap jangan putus asa ya, tetap semangat. Selalu ada rezeki untuk kalian yang mau tetap berusaha mencoba sukses. Karena sukses itu banyak sekali artinya. Sukses menurut aku belum tentu menurut kalian sukses, ya nggak sih? Karena sukses buat aku bisa menghidupi orang-orang terkasih, orang-orang yang aku sayang, yaitu mamaku dan Aldi, adik angkat aku. Mereka bahagia, mereka tercukupi hidupnya, itu membuat aku udah sukses gitu. Karena aku sudah menikah, biarlah aku dihidupi oleh suami aku gitu. Dan suamiku juga mensupport apa yang telah aku lakukan, dan kami juga mensupport kehidupan di Indonesia juga. Jadinya itulah suksesnya aku nggak perlu jabatan setinggi langit, aku nggak perlu dikelilingi dan dikenal oleh banyak orang. Yang penting aku sukses untuk aku dan keluargaku, itu deh. Segitu dulu aja ya guys. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye bye. Happy weekend. Bye.